Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh SMP Al-Huda Kota Kediri, mata pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Salam sehat. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku kefahaman. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi fungsi kuadrat bagian kedua. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang fungsi kuadrat, yaitu menjelaskan fungsi kuadrat dengan persamaan, tabel, dan grafik. Sekarang kita akan melanjutkan materi fungsi kuadrat bagian yang kedua, yaitu menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Indikator pencapaian kompetensi dasar 4.3 yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, menentukan bentuk grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X. Yang ketiga, menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y atau sumbu Fx. Yang keempat, menentukan sumbu simetri. Yang kelima, menentukan titik optimum. Dan yang keenam, menggambar grafik fungsi kuadrat. Menentukan bentuk grafik fungsi kuadrat. Untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, langkah pertama kita harus menentukan bentuk parabola. Karena grafik fungsi kuadrat ini berbentuk parabola. Apakah parabola tersebut terbuka ke atas ataukah terbuka ke bawah dengan cara melihat nilai A fungsi tersebut. Jadi kita bisa membayangkan nanti grafiknya itu bentuknya bagaimana. Selain itu, kita bisa melihat nilai B, C, ataupun diskriminan fungsi untuk menentukan posisi grafik ataupun titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Fx. Perhatikan gambar ini anak-anak ya. Di pertemuan yang minggu kemarin kita sudah menyinggung kalau nilai A positif, maka grafik fungsi itu akan terbuka ke atas. Ini untuk gambar yang di atas, A-nya terbuka ke atas, maaf, A-nya positif semua, A-nya positif, maka parabola akan terbuka ke atas. Kemudian di sini disajikan B-nya juga, kalau A-nya positif, B-nya positif, maka grafik akan terbuka ke atas, terus posisi grafik di kirinya sumbu Y atau sumbu Fx. Kalau A-nya positif dan B-nya negatif, grafik terbuka ke atas dan posisi grafik di kanannya sumbu Y atau sumbu Fx. Kemudian kalau A-nya positif dan B-nya 0, maka grafik akan terbuka ke atas dan posisinya di tengah-tengah atau sumbu Y sebagai sumbu simetrinya atau sumbu Fx sebagai sumbu simetrinya. Sekarang untuk nilai A yang kurang dari 0 pada gambar yang di bawah ya, maka grafik atau parabola akan terbuka ke bawah. Kalau B-nya positif, posisi grafik akan di kanannya sumbu Y atau sumbu Fx. Kalau B-nya negatif, posisi grafik akan di kirinya sumbu Y atau sumbu Fx. Ini akan membantu kita nanti membayangkan gambarnya grafik fungsi yang akan kita gambar itu seperti apa. Yang slide berikutnya itu kita lihat nilai C-nya. Kalau C-nya positif, maka grafik Y atau Fx akan memotong sumbu Y di nilai yang positif.
Jadi sebenarnya titik potong grafik dengan sumbu Y atau sumbu fx itu sama dengan titik 0, C. C ini kalau positif maka grafik akan memotong sumbu fx atau sumbu Y di angka positif. Yang kedua, untuk C sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu Y atau sumbu fx di angka 0 atau di titik 0,0. Yang ketiga, untuk C negatif, maka grafik akan memotong sumbu Y atau sumbu fx di angka negatif. Ini untuk hubungan nilai C dengan gambar grafik. Kemudian kalau dilihat nilai D-nya atau diskriminan kemarin itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4A AC. Ini juga sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Kalau D-nya positif, maka grafik akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kemudian kalau D-nya 0, grafik akan memotong sumbu X di dua titik yang sama atau satu titik saja. Kalau nilai D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Perhatikan untuk gambar grafik berikut. Untuk A positif dan D negatif, A positif berarti grafik menghadap ke atas, dan D negatif berarti grafik tidak memotong sumbu X. Sehingga gambarnya grafik menghadap ke atas dan tidak memotong sumbu X. Pada posisi ini disebut dengan definit positif karena semua nilai fungsi adalah positif. Tidak ada nilai fungsi 0 dan negatif. Untuk gambar yang kanan, jika A-nya 0 dan D-nya A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif dan D-nya juga negatif, berarti grafik menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Nomor 2, menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X. Syaratnya nilai fx sama dengan 0. Untuk memotong sumbu X, maka syaratnya nilai fx sama dengan 0. Contohnya, tentukan titik potong grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 terhadap sumbu X. Syaratnya fx-nya sama dengan 0. Maka nilai fx ini yang di ruas kiri kita isi 0. 0 sama dengan yang kanan tetap x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Lihat pada soal. Kemudian yang kiri 0, yang kanan kita faktorkan. Seperti persamaan kuadrat itu ya anak-anak ya, cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita boleh memfaktorkan, boleh juga melengkapkan kuadrat sempurna, boleh juga menggunakan rumus A, B, C, silakan. Saya pakai pemfaktoran ini. Kemudian ada X plus 2 dikalikan X dikurangi 4. X kali X kuadrat, ini minus 4X ditambah 2X itu minus 2X. Yang belakang 2 kali min 4 min 8. Jadi X ditambah 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan minus 2 atau X dikurangi 4, ambil yang belakang ya, sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 4. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah titik negatif 2,0 dan 4,0. Atau pakai tabel anak-anak, seperti yang minggu kemarin. Kalau pakai tabel kita bisa ngambil beberapa nilai X. Yang ini kita ambil min 2 dan 4 saja. Sebenarnya kita nggak bisa langsung seperti ini. Kita bisa ambil X sama dengan min 1, min 2, 0, 1, 2 gitu ya. Kemudian kita lihat yang belakangnya itu F-nya ketemu 0. Nah, kita masukkan fungsinya kalau X-nya sama dengan min 2, maka X-nya kita ganti min 2. F min 2 sama dengan min 2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2 dikurangi 8. Seperti yang minggu kemarin ya anak-anak ya. Kebetulan ini ketemu 0. Nah, maka min 2 itu pasangannya 0. Yang kedua, untuk X sama dengan 4, F4 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 dikurangi 8.
sama dengan 0 juga, maka titik koordinatnya adalah 4,0. Nah, yang belakangnya 0 sekian, 0 dan ini ya 4,0 dan min 2,0 itu adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Jadi titik potong grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 dengan sumbu x adalah titik minus 2,0 dan titik 4,0. 3. Menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu y atau sumbu fx. Syaratnya x-nya sama dengan 0. Contoh, tentukan titik potong grafik fungsi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 dengan sumbu y atau sumbu fx. Penyelesaiannya, titik potong terhadap sumbu y atau fx syaratnya adalah x-nya sama dengan 0. Maka kita cari f0. f0 sama dengan 0 kuadrat, masukkan di rumus fungsi ini. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Nah, ketemu 0 dikurangi 0 kurangi 8 sama dengan minus 8. Jadi titik potong dengan sumbu y, titik potong grafik fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 dengan sumbu y atau sumbu fx adalah 0, minus 8. Kebetulan minus 8 itu adalah nilai c dari grafik fungsi tersebut. Maka titik potong dengan sumbu y itu sebenarnya adalah 0, c. Kalau pakai tabel, ya seperti tadi. Kita isi beberapa nilai X, pilih 0, 1, 2, dan seterusnya. Oh, kebetulan ini syaratnya 0 ya untuk titik potong terhadap sumbu Y, maka kita ambil yang 0 saja. Yang lainnya nggak usah, biar untuk hemat waktu ya anak-anak ya. Untuk X sama dengan 0, maka F0-nya sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Jawabnya 0 kurangi 0 dikurangi 8 sama dengan minus 8. Maka titik potongnya adalah 0, minus 8. Itu adalah titik potong fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 dengan sumbu y atau sumbu fx. Kemudian langkah yang ketiga, yang keempat maaf, menentukan sumbu simetri. Sekaligus langkah yang kelima, nilai optimum pada fungsi kuadrat. Jadi ini kita gabung jadi satu, kita menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri itu apa toh? Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama bentuk dan ukurannya. Jadi dengan sumbu simetri, nah nanti grafik fungsi kuadrat itu akan terbagi menjadi dua sama persis. Kalau dilipat pas gitu ya. Kemudian nilai optimum adalah nilai maksimum dan nilai minimum sebuah fungsi kuadrat. Jadi nilai optimum itu ada dua macam. Kalau grafik fungsinya terbuka ke atas, maka dia hanya punya nilai minimum. Kalau grafik fungsi kuadratnya terbuka ke bawah, maka dia mempunyai nilai maksimum. Jadi nilai optimum ada dua. Rumus persamaan sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Itu untuk fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi untuk bentuk umum fungsi kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka persamaan sumbu simetrinya x sama dengan min B per 2A. Kemudian untuk nilai optimum fungsi, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum tergantung dari grafiknya, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya anak-anak ya. Y-nya atau fx ini ya, sama dengan b kuadrat min 4ac per 4a. Kemudian kalau titik puncak grafik fungsi itu pasangan x dan y atau x dan fx. Tadi berarti pasangan sumbu simetri dan nilai optimum. Itu adalah titik puncak grafik. Secara umum, fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c mempunyai koordinat titik puncak atau titik balik, yaitu x, fx. Jadi x-nya tadi persamaan sumbu simetri, min b per 2a. Kemudian fx-nya atau y itu adalah min d per 4a. Yaitu D-nya B kuadrat min 4A AC. Pasangan
X, Fx atau X, Y itu adalah titik puncak grafik atau titik balik grafik. Titik baliknya tadi ada 2, bisa maksimum, bisa minimum. Berikut contoh soal tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Kita memang ambil contoh satu fungsi ini ya untuk mengarahkan kita ke gambarnya nanti. Alternatif penyelesaian fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 mempunyai nilai A-nya adalah 1, ini ya, B-nya min 2, C-nya min 8. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. B-nya tadi min 2, berarti pembilangnya min 2 per 2A. 2 kali 1, A-nya 1. Ketemu negatif min 2 per 2 atau sama dengan 1. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Kemudian nilai optimum, kebetulan ini nilai A-nya positif, maka grafiknya akan menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Sehingga nilainya adalah nilai minimum. Sama dengan min D per 4A. Sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Minus B-nya adalah minus 2. Minus 2 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya 1 kali C. C-nya min 8 per 4 kali 1. A-nya 1. Ini min 2 kuadrat itu 4. Ini yang belakang plus 32. 4 tambah 32, 36, 36 per 4. Minus 36 per 4 sama dengan minus 9. Sumbu simetrinya X sama dengan 1. Nilai minimumnya min 9. Pasangan 1, min 9 itu adalah titik puncak minimum. Titik puncak minimum atau titik balik minimum. Setelah melalui langkah-langkah yang 1 sampai 6, grafiknya tadi ini fungsinya tetap ini ya, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. A-nya kita lihat A-nya 1 itu positif, berarti parabolanya akan menghadap ke atas. Titik potong terhadap sumbu X tadi sudah kita hitung, min 2,0 dan 4,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,8. Min 8 ini adalah nilai C-nya anak-anak ya. Kemudian sumbu simetrinya tadi sudah 1, nilai optimum atau nilai minimumnya adalah min 9. Koordinat titik puncak minimumnya adalah 1, min 9 dari 4 dan 5. 1, min 9. Setelah itu ketemu, maka kita siap menggambar grafiknya. Grafik fungsi kuadrat menghadap ke atas. Kemudian ini titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, min 2,0 dan 4,0. Titik potong terhadap sumbu Y-nya min 8, 0, min 8. Titik balik minimumnya 1, min 9. Atau titik puncak minimum atau titik balik minimum. Ini titik potong terhadap sumbu Y atau sumbu fx. 0, min 8. Jadilah gambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Mudah ya anak-anak ya. Kita tentukan titik potongnya dulu. Oh, kita bayangkan itu menghadap ke atas apa ke bawah dulu. Kita lihat A-nya di sini. Ini Y sama dengan x kuadrat min 2x dikurangi 8. Ini kalau ini persamaan anak-anak, yang ini fungsinya gitu ya anak ya. Tapi sebenarnya hampir sama. Untuk fungsi itu bagiannya dari persamaan. Kemudian yang kedua kita tentukan titik potong terhadap sumbu X tadi ada 2, min 2,0 dan 4,0. Titik potong terhadap sumbu Y 0, min 8 ini. Kita sudah membayangkan, oh tadi terbuka ke atas gambar grafiknya. Kemudian di titik 1, min 9 itu balik dia titik. Merupakan titik puncak maksimum, berarti ini gambar terbuka ke atas. Nah, ini dari sini balik lagi ke atas. Maka gambarnya grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 jadi.
Mudah ya anak-anak ya. Yang penting langkah-langkahnya diikuti, nanti gambarnya pasti jadi. Kalau gambar lebih mudah di kertas berpeta, supaya skalanya yang kita gunakan itu bagus nanti ya. Satu satuan ini segini, ke atas juga. Ini contoh gambar grafik fungsi fx sama dengan ekuator dikurangi 3x ditambah 2. Caranya sama anak-anak, kita tentukan titik potong terhadap sumbu x dulu. Kebetulan ini ketemu 1,0. Kita kalau mau masukkan di sini x-nya 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1. 1 dikurangi 3 itu minus 2 ditambah 2 itu 0. Fx-nya 0. Maka kalau x-nya kita masukkan 1, fx-nya ketemu 0. Kemudian kalau ini x-nya kita masukkan 2, maka fx-nya ketemu 0 juga. Ini kita masukkan 2. F2 sama dengan 2 kuadrat itu 4 dikurangi 3 kali 2, 6 ditambah 2, 4 dikurangi 6, minus 2 ditambah 2, 0. Maka titik potong dengan sumbu x-nya adalah 2,0. Dan 1,0. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Nih, kalau X-nya kita masukkan 0, syaratnya X-nya 0 ya anak-anak ya. X-nya 0. F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 2. 0 kuadrat 0, 3 kali 0, 0 ditambah 2. Berarti plus 2. F0-nya plus 2. Berarti 0 pasangannya dengan plus 2. 0,2 adalah titik potong dengan sumbu Y atau sumbu efek. Atau kita lihat itu C-nya berapa? 2. Oh, berarti ini titik potongnya 0,2. Gitu anak-anak. Itu cara cepatnya. Kemudian sumbu simetrinya tadi kalau sudah terpasang ini sebenarnya sumbu simetrinya tinggal tengah-tengahnya dari 1 dan 2. Oh, 1,5 gitu ya. Atau tadi pakai rumus min B per 2A. Min B. Min 3. Berarti 3. Per 2 kali 1, jadi 3 per 2 atau 1,5. Itu sumbu simetrinya. 3 per 2. Kita masukkan X-nya 3 per 2 anak-anak. F 3 per 2 sama dengan 3 per 2 dikuadratkan. Dikurangi 3 kali 3 per 2 ditambah 2. Oh, ternyata ketemu Fx-nya min 1/4. Maka pasangan sumbu simetri 3 per 2 atau 1,5, min 1/4 itu adalah titik balik. Nah, di sini nanti nilainya balik lagi. Dari positif, 0, negatif, semakin kecil, balik lagi, semakin besar, balik lagi ke atas. Maka 1,5, min 1/4 atau 3 per 2, min 1/4 adalah titik puncak minimum. Nggak ada bilangan di bawahnya lagi. Jadi ini karena ini merupakan titik minimum. Dia akan balik lagi ke atas, maksudnya gitu. Dari sini ke bawah, semakin kecil, nah, sampai titik puncak ini, titik puncak minimum, ya dia nggak akan ke bawah lagi, balik lagi ke atas. Karena itu adalah nilai minimumnya. Maka, grafik ini adalah grafik fungsi fx sama dengan e kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Lihat A-nya 1, maka parabolanya juga terbuka ke A, ke atas. Sumbu simetri itu membagi grafik fungsi ini menjadi 2 bagian yang sama persis ya anak-anaknya. Jadi ini kalau sebagai sumbu simetri lipat, ini dilipat, maka grafiknya akan terlipat persis simetris, makanya itu disebut dengan sumbu simetri. Makanya kalau kita sudah lihat gambarnya, cari sumbu simetrinya lebih cepat. Oh, titiknya itu tengah-tengahnya 1 dan 2 gitu ya. Perhatikan juga contoh grafik berikut. Tentukan persamaan sumbu simetri dan titik balik minimum dari grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Ini kalau gambarnya sudah diketahui, sudah ditampilkan, kita mau cari sumbu simetrinya, enak saja. Oke, ini yang grafik yang oranye ini kita lipat 2 persis ya, antara min 1 dan 1, oh tengah-tengahnya 0, maka X sama dengan 0, ini adalah sumbu simetrinya. Grafik yang biru, lihat, grafik yang biru memotong sumbu X di min 1 dan 3.
Ini jaraknya ada min 1 dan 3. Ada 4 satuan, maka kalau ini dilipat pas di X sama dengan 1. Itu adalah simetri lipatnya. Kemudian titik baliknya bagaimana? Masukkan aja kalau ini tadi untuk yang orange. Untuk yang orange tadi, masukkan aja X-nya 0, kan udah ketemu tadi sumbu simetrinya. Yang biru tadi ketemu sumbu simetrinya ini di tengah-tengah ini anak-anak ya. Kalau digambar kita lihat, oh itu pas tengahnya. Langsung gitu nggak apa-apa, nggak pakai rumus. Atau pakai rumus seperti yang tadi. Ini X sama dengan 1, masukkan aja ini F1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 3. Maka itu ketemu nilai minimum, kemudian pasangannya itu adalah titik balik minimum. Jadi ini uraiannya. Dari grafik Fx sama dengan X kuadrat min 1, maka nilai A-nya 1, B-nya sama dengan 0. Kemudian ini tadi untuk grafik yang oranye ya anak-anak ya. C-nya min 1, B-nya 0, A-nya 1. Dari gambar dapat diamati bahwa sumbu simetrinya X sama dengan 0. Kita lihat tadi pas lipatannya adalah X sama dengan 0. Ini untuk grafik yang oranye ini ya anak-anak ya. Grafik yang oranye itu Fx sama dengan E kuadrat dikurangi 1. Simetri lipatnya di sini. Nah, di garis ini itu adalah X sama dengan 0. Untuk yang biru itu Fx sama dengan E kuadrat min 2x min 3. Simetri lipatnya di sini. X sama dengan 1. Di angka 1 ini. Ini dari atas ke bawah X-nya 1 anak-anak. Makanya garisnya dikatakan garis X sama dengan 1. Di sini 1,0, di sini 1,5, di sini 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. X-nya 1. Makanya garis dari atas ke bawah ini sumbu simetrinya adalah garis X sama dengan 1. Kembali lagi. Setelah ketemu X-nya 0 untuk grafik yang orange. 0 itu kalau dari gambar kita lihat dari tengah min 1 dan 1. Atau pakai rumus tadi anak-anak min B per 2 A. B-nya berapa? B-nya 0 berarti min B per 2A itu adalah min 0 per 2 kali 1. 0 per 2 jawabnya 0. Kemudian nilai optimumnya min D per 4A atau min B kuadrat min 4AC per 4A. Masukkan B-nya itu 0 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali C. C-nya adalah min 1 per 4 kali A. A-nya adalah 1. Ketemu 0 ditambah 4 itu 4 per 4. Min 4 per 4 atau min 1. Atau bisa juga masukkan ke sini anak-anak. F0 sama dengan, ini kan ketemu X-nya sudah ketemu 0. Maka F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 1. 0 dikurangi 1. Minus 1 sama. Mau pakai cara yang mana terserah. Kalau pakai rumus, ini pakai fungsi masukkan. Kalau X-nya 0, pasangannya berapa. Karena pasangan sumbu simetri dan nilai optimum itu nanti menjadi titik balik optimum. Kalau optimumnya pas minimum, ya titik balik minimum. Ini untuk grafik fungsi yang biru tadi. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Maka nilai A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya minus 3. Dari gambar dapat diamati sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Ini tadi kalau kita pakai simetri lipat ya. Kalau pakai rumus ya berarti X sama dengan min B per 2, 2A. Monggo, terserah mau pakai yang mana. Nilai optimumnya min D per 4A. Masukkan seperti ini B-nya. Berarti min 2 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya 1. C-nya min 3. Ketemu per 4A. A-nya 1. Ketemu 16 per 4 atau min 4. Bisa juga satunya kita masukkan di fungsi ini anak-anak. Nah, F1 sama dengan X
kuadrat berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 3. 1 kuadrat 1 dikurangi 2. Berarti min 1 dikurangi 3. Jawabnya min 4 sama. Pasangan 0 dan min 1 itu adalah titik balik minimum. Pasangan 1 dan min 4 titik 1, min 4 itu adalah titik balik minimum untuk grafik yang biru. Ini 0, min 1 adalah titik balik minimum atau titik puncak minimum untuk grafik yang oranye tadi. Ini ya, ini yang caranya tadi kita masukkan tadi. Untuk X-nya 0, F0. 0 kuadrat dikurangi 1. Nah, nilainya adalah nilai minimum karena grafik terbuka ke atas. Ini yang cara tadi, cara 2 sudah saya jelaskan tadi. Berikut ini kalau kita mau menentukan sumbu simetri dari gambar grafik, gambarnya udah tahu kayak tadi sebelumnya. Kemudian kita disuruh menentukan sumbu simetri seperti ini gambarnya. Maka ini ada min 2 dan 4. Di tengah-tengahnya itu di angka berapa ini? Nah, gitu ya. Min 2 ditambah 4 itu 2. Dibagi 2. Maka angka 1 di sini atau gini 2, 2, 2. Nah, tengah-tengah yang di sini anak-anak 1. Itu adalah sumbu simetrinya. Ini kalau kita lipat pas di tengah, nah, titik tengahnya itu adalah 1,0. Jadi X-nya sama dengan min 2 ditambah 4, itu 2 per 2. 2 per 2 atau 1. Itu adalah persamaan sumbu simetrinya. Atau pakai rumus, kalau pakai rumus lebih lama. Jadi kalau gambar grafiknya sudah tahu seperti ini, titik potongnya tahu, kita lebih cepetan, oh ini tengah-tengahnya aja diambil titik tengahnya gitu ya. Itu untuk persamaan sumbu simetri. Mudah ya anak-anak ya. Kemudian untuk slide berikutnya, ini adalah salah satu contoh permasalahan yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Ada beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita kaitkan dengan fungsi kuadrat. Contohnya ini gerak peluru. Gerak peluru lobu itu kan soal IPA, kenapa masuk matematika? Ya di dalamnya ada hitung-hitungan matematikanya. Ada fungsi kuadratnya ini. Contoh soal, sebuah peluru ditembakkan tegak lurus ke atas. Tegak lurus ke atas anak-anak, tinggi setelah T detik adalah S meter. Tingginya setelah T detik adalah S meter. Dengan rumus S sama dengan 48T dikurangi 16T kuadrat. S-nya itu tingginya peluru. T-nya itu waktu yang digunakan dalam satuan detik. Detik atau sekon biasanya ya. Kemudian tentukan setelah berapa detik peluru tersebut mencapai tinggi maksimum dan tentukan pula tinggi maksimumnya. Setelah berapa detik peluru mencapai tinggi maksimum. Berarti T-nya yang ditanya. Kemudian tentukan pula tinggi maksimumnya berapa. Ya T-nya itu kalau kita isi ketemu, S-nya itu ketemu berapa. Itu adalah tinggi maksimum. Penyelesaiannya. Peluru mencapai tinggi maksimum setelah S. Jadi S tadi tinggi peluru. Tinggi peluru itu dirumuskan 48T dikurangi 16T kuadrat. Kalau di fungsi ini S-nya boleh di S kurung T, kurung tutup gitu ya anaknya. Artinya S ini adalah fungsi dalam T. Variabelnya adalah T. Jadi S-nya sama dengan 14T dikurangi 16T kuadrat. Maka kalau dicari sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Min B, ini A-nya adalah min 16 ini. Kemudian B-nya adalah 48 anak-anak ya.
B-nya 48 per 2 kali AA-nya min 16. Maka T-nya min 48 per 32 ketemu 1,5 detik. Pada saat T ketemu 1,5 detik, maka tingginya maksimum. Jadi karena diminta tadi tingginya maksimum, maka ini pakai rumus sumbu simetri. Kalau T-nya ketemu 1,5 detik, tentukanlah tinggi maksimumnya. Masukkan di sini tinggi maksimumnya 48 kali, oh ini belum ya. 48 kali 1,5 detik dikurangi 16 kali 1,5 detik dikuadratkan. Itu adalah tinggi maksimumnya. Tingginya S, T-nya waktu. Begitu ya anak-anak ya. Untuk S-nya bisa dihitung sendiri. Alhamdulillah untuk materi minggu ini kita dapat selesaikan sampai di sini dulu. Tetapi anak-anak karena minggu depan kita akan melaksanakan PTS, penilaian tengah semester, maka saya akan membahas sedikit tentang latihan soal penilaian tengah semester untuk minggu depan. Bisa ya anak-anak ya? Semangat ya? Masih semangat? Oke, kita lanjutkan. Ini latihan soal penilaian tengah semester. Besok soalnya mirip seperti ini anak-anak. Yang pertama, tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapat bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 2 virus setiap 1 jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 8 jam? Jadi ini diketahui virus yang bisa membelah diri menjadi 2 setiap jamnya. Kalau waktunya 8 jam, sudah ada berapa virus ya di tubuh kita? Nah, nanti penyesuaian jumlah virus setelah 1 jam. Kalau mula-mula 1 ya, setelah 1 jam virus itu akan membelah menjadi 2, yaitu 2 pangkat 1. 2-nya dari setiap jam dia akan membelah menjadi 2, 1-nya waktunya 1 jam. Jumlah virus setelah 2 jam dia akan membelah diri lagi. Yang 2 menjadi 2 pangkat 2. Jumlah virus setelah 3 jam 2 pangkat 3. Oh ternyata polanya seperti itu. Nah, pakai barisan ya anak-anak ya. Dan seterusnya. Kenapa barisan Bu? Ya di situ karena ada bentuk kuadratnya. Maka jika yang ditanya berapakah jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 8 jam, ya berarti banyaknya adalah 2 pangkat 8, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dihitung ini 4 kali 4, 16 kali 4, 64 kali 4, 256. Ada 256 virus di tubuh manusia setelah 8 jam. Kita bisa bayangkan cepat sekali perkembangan virus. Sehingga jangan sampai ada virus yang masuk di tubuh kita gitu ya anak-anak ya. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu HT sama dengan 2/3 GT kuadrat, di mana H adalah ketinggian benda. Mirip seperti tadi anak-anak, dalam satuan meter. Tingginya dalam satuan meter, G adalah percepatan gravitasi bumi dalam meter per sekon kuadrat, sekon itu detik ya. Dan T adalah waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah dalam satuan sekon. Sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah adalah 12 detik. Berapakah tinggi gedung tersebut? Tinggi gedung tadi adalah H. HT fungsinya dalam T maksudnya. Nah, kalau tadi kita bicara Fx itu berarti fungsinya variabelnya X, di sini ada variabel X. Kalau ini HT berarti variabelnya adalah T. 2/3 GT kuadrat. T itu variabelnya. Kemudian kita mau ngitung H-nya.
Berapakah tinggi gedung? H. Alternatif penyelesaiannya diketahui gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. T-nya waktu tempuhnya adalah 12 detik atau 12 sekon tadi ya. Ditanya berapakah tinggi gedung atau H-nya. Yang tanya H berarti HT sama dengan 2/3 GT kuadrat. T-nya kita ganti 12 karena memang waktu untuk mencapai tanah itu 12 sekon atau 12 detik. H, 12 sama dengan 2/3 kali G. G-nya diisi 9,8 dan T-nya 12 kuadrat. Kita tinggal ngitung 2/3 kali 9,8 kali 144 ketemu 940,8. Tadi apa yang ditanya? Gedung dalam tinggi gedung dalam satuan apa? Meter. Nah, jadi tinggi gedung tersebut adalah 940,8 meter. Ketemulah. Mudah kan anak-anak ya? Kelihatannya kok ribet sekali. Ternyata setelah kita masukkan, substitusikan nilai yang diketahui G dan T-nya, maka hanya akan ketemu. Soal yang ketiga, sebuah kolam ikan berbentuk persegi panjang mempunyai keliling 28 meter. Luasnya 48 meter persegi. Luas dalam meter persegi, kelilingnya 28 meter. Tentukanlah selisih panjang dan lebar kolam ikan tersebut. Kolam ikannya berbentuk persegi panjang, kelilingnya 28, luasnya 48. Kita tulis dulu kelilingnya karena itu yang diketahui. Diketahui kolamnya berbentuk persegi panjang, kelilingnya 28 meter, luasnya 48 meter persegi. Ditanya, berapakah selisih panjang dan lebar kolam? Nah, kita misalkan P dan L kecil. Kelilingnya 2 dikalikan jumlah panjang dan lebar. Kelilingnya 28 anak-anak ya, masukkan 28 sama dengan 2. P dan L-nya belum tahu, berarti biarkan. Kemudian kita bagi 2 semua, kedua ras. 28-nya bagi 2, 14. Ini bagi 2 tinggal P dan ditambah L. P-nya sama dengan 14 dikurangi L. Ini merupakan persamaan pertama. Kemudian kita masukkan atau kita substitusikan di persamaan kedua yang diketahui luas. Luasnya 4 kali panjang kali lebar, panjang kali lebar untuk kolam yang berbentuk persegi panjang. Luasnya 48, panjangnya berapa? Dari persamaan 1 kita masukkan di sini, 14 dikurangi L itu adalah panjangnya. Kemudian lebarnya ini L, lebarnya L, panjangnya 14 dikurangi L. Kenapa kita ganti 14 kurangi L? Biar variabelnya tinggal 1, L ya. Nanti kalau variabelnya ada 2, P dan L kita kesulitan menyelesaikannya. Lanjutkan, 48 sama dengan 14. Kurungnya dibuka tadi ya. 14 L dikurangi L kuadrat, anak-anak. Kemudian kita geser ke ruas kiri, L-nya L kuadrat dikurangi 14L ditambah 48, ruas kanannya tinggal 0. Nah, ada persamaan kuadrat di situ. Kita bisa menyelesaikan pakai 3 cara, memfaktorkan, kemudian menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna. Saya pilih memfaktorkan, silakan kalau pakai rumus ABC juga nggak apa-apa. Pakai melengkapkan kuadrat juga nggak apa-apa. Ini ada L kuadrat, L dengan L kita faktorkan. Kemudian 48 itu kita buat P-nya min 6, H-nya min 8. Min 6 kali min 8, 48. Kemudian ini min 8 dikurangi min 6, nah jadinya min 14L. Makanya klop. Sudah, pemfaktorannya udah betul. L dikurangi 6 dikalikan L dikurangi 8 sama dengan 0. Ambil bilangan yang pertama, L dikurangi 6 sama dengan 0, L-nya sama dengan 6. Hati-hati anak-anak, L dikurangi 6 sama dengan 0, L-nya sama dengan 6. L dikurangi 8 sama dengan 0, maka L-nya sama dengan 8. Untuk yang L-nya 6, untuk yang L6, P-nya adalah 14 dikurangi 6. Sama dengan 8, panjangnya 8, lebarnya 6. Tapi untuk yang L-nya 8, P-nya ketemu 6. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena panjangnya kok malah lebih kecil daripada lebarnya gitu ya. Ini lebarnya 8, panjangnya 6. Maka ini kita nggak pakai. Yang kita pakai yang kiri. Panjangnya 8, lebarnya
6. Berapa selisihnya? 8 kurangi 6 sama dengan 2. Jadi selisih panjang dan lebar kolam ikan tersebut adalah 2 meter. Ketemu. Apa yang ditanya tadi? Selisih. Setelah ketemu panjang dan lebar jangan berhenti ya. Karena yang diminta selisih. Oke, mudah ya anak-anak ya. Nomor 4. Umur Zaki sekarang 5 tahun lebih tua dari umur Fandi. Sekarang umur Zaki 5 tahun lebih tua dari umur Fandi. Jumlah kuadrat umur Zaki dan Fandi 937 tahun. Tentukan jumlah umur Zaki dan Fandi 5 tahun yang akan datang. Sekarang dulu. Sekarang itu kita lihat umur Zaki itu 5 tahun lebih tua dari umur Fandi. Kita bisa misalkan umur Fandinya yang X, berarti umur Zakinya X ditambah 5. Boleh juga umur Zakinya yang X, maka umur Fandinya X dikurangi 5. Kita lihat penyelesaiannya. Umur Zaki sama dengan umur Fandi ditambah 5 tahun. Itu yang sekarang. Jumlah kuadrat umur keduanya 937 tahun. Ditanya jumlah umur keduanya 5 tahun yang akan datang. Kita hitung umur keduanya sekarang dulu. Sekarang kita misalkan umur Zaki X, maka umur Fandi adalah X ditambah 5. Umur Zaki tadi 5 tahun lebih tua dari umur Fandi. Kuadratnya, X kuadrat ditambah X plus 5 dikuadratkan, jumlah kuadrat umur mereka adalah 937 tahun. Dari kalimat ini anak-anak, jumlah kuadrat umur keduanya X kuadrat ditambah X plus 5 dikuadratkan sama dengan 937 tahun. Kurungnya dibuka X kuadrat, ini X kuadrat plus 10X ditambah 25. Ini kurungnya dibuka ya anak-anak ya. Sama dengan 937. X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat ditambah 10X. Nah ini ada 25 yang 937 itu geser ke kiri, berarti dikurangi. 25 dikurangi 937. Ketemu minus 919. Kanannya jadi 0. Ini semuanya bisa dibagi 2. Bagi 2. Sederhanakan dibagi 2 semua. Boleh. Ruas kiri dan kanan bagi 2 semua. Kemudian kita faktorkan. X kuadrat menjadi X kali X. Kemudian 456 menjadi min 19 kali 2, 4. Minus ya. Jadi satunya minus, satunya plus. Minus 19 kali 24 ketemu 456. Nah ini 24X dikurangi 19X ketemu 5X. B-nya 5, A-nya 1, C-nya min 456. Bilangan yang kiri X dikurangi 19 sama dengan 0, X-nya ketemu 19. Bilangan yang kanan, X ditambah 24 sama dengan 0, X-nya ketemu minus 24. Karena ini umur anak-anak, jadi untuk yang minus tidak kita pakai. Yang kita pakai yang 19. X tadi umur Zaki sekarang, berarti umur Fandi sekarang adalah 19 tambah 5, yaitu 24 tahun. Berapa jumlah umur mereka 5 tahun yang akan datang? Umurnya Zaki 5 tahun yang akan datang 19 tambah 5, 24 tahun. Umurnya Fandi 5 tahun yang akan datang 24 tambah 5, 29 tahun. Jumlah umur keduanya 5 tahun yang akan datang 24 tambah 29 ketemu 53 tahun. Itu yang ditanya jumlah umur keduanya 5 tahun yang akan datang. Sudah ketemu. Maka setelah ketemu berapa umur Zaki dan umur Fandi, kita nggak langsung simpulkan. Kita mengarah ke pertanyaan pada soal. Berapakah jumlah umur mereka 5 tahun yang akan datang? Bukan jumlahnya sekarang ya anak-anak ya. Hati-hati untuk menyelesaikan pertanyaan soal cerita. Ini ya, nomor 5. Oh, nomor 5 tadi soalnya belum kita baca ya. Balik lagi anak-anak, ini nomor 5. Sebuah tandon air terbuat dari beton berbentuk kubus
Jika diisi penuh, maka tandon tersebut bisa memuat 9.261 liter air. Tentukan luas alas tandon air tersebut dalam satuan meter persegi. Ditanya luas dalam satuan meter persegi. Diketahui tandon beton berbentuk kubus. Isi tandon atau volumenya 9.261. Kita lihat jawabnya. Penyelesaiannya. Nah, ini kurang nomornya ya. Diketahui tandon air berbentuk kubus, volumenya 9.261 liter. Liter itu setara dengan dm kubik. Oh maaf, ini dm kubik ya anak-anak ya. dm kubik. Berapakah luas alas tandon air? Penyelesaiannya volumenya kubus itu rumusnya S pangkat 3. 9.261 itu sama dengan S pangkat 3. Lah, 9.261 itu bisa kita ubah menjadi 21 pangkat 3. 21 kubik. 21 kubik sama dengan S pangkat 3, maka S-nya ketemu 21 dm karena liter tadi setara dengan dm gitu ya. dm kubik. Luas alasnya adalah S kuadrat sama dengan dari 21 dm itu kita ubah dalam meter dulu boleh, atau nanti mengubahnya di belakang dari dm persegi ke meter persegi. Boleh. Ini 21 dm itu sama dengan 2,1 meter. dm ke meter tuh naik 1 ya untuk satuan panjang. Luas alasnya S kuadrat sama dengan 2,1 kali 2,1 sama dengan 4,41. Ini yang kita masukkan sudah dalam meter anak-anak ya, 2,1 meter. Ini juga 2,1 meter, maka satuannya sudah otomatis menjadi meter persegi untuk satuan luas. 4,41 meter persegi. Jadi luas alas tandon air adalah 4,41 meter persegi. Sudah ketemu. Mudah ya anak-anak ya. Pelajari ini, baca berulang-ulang, latihan berulang-ulang supaya besok pada saat penilaian tengah semester kalian bisa mengerjakan dengan sempurna. Baiklah anak-anak, semuanya sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Semoga minggu depan pada saat penilaian tengah semester kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga mendapat hasil yang sangat memuaskan. Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat selalu, jaga fisik kalian supaya kita bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Oke anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.